Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah melihat video singkat tentang mobilitas sosial. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang apa sih mobilitas sosial itu. Nah, kalau dari pengertiannya, mobilitas sosial adalah suatu perpindahan status sosial dalam masyarakat yang dialami oleh seseorang atau kelompok ke status sosial lainnya. Nah, perpindahan sosial tersebut dapat menghasilkan status sosial menjadi lebih tinggi, lebih rendah, ataupun sederajat. Nah, di sini kita bisa melihat di gambarnya ada orang yang memang melangkah ke lebih tinggi, ada yang diem di tempatnya aja, dan bahkan ada orang yang jatuh ke lebih rendah. Nah, dari status sosial ini kita bisa melihat bentuk-bentuk dari status sosial. Di antaranya, di sini ada beberapa bentuk yang perlu kita ketahui, ada tiga. Yang pertama adalah mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini dibagi menjadi dua, ada yang social climbing atau ada yang lebih tinggi dan ada yang social sinking. Suatu keadaan atau perpindahan status sosial yang menjadi lebih rendah. Contoh dari social climbing atau menjadi lebih tinggi itu adalah ketika seorang siswa dan sekarang sudah bekerja di suatu perusahaan atau di suatu sekolah gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, kalau dulu dia belajar, kan dia dulu menjadi siswa, seorang siswa, tugasnya belajar. Nah, karena usahanya, kerja kerasnya dalam belajar, akhirnya dia diterima bekerja di suatu perusahaan dan bisa mengamalkan ilmunya dan juga menghasilkan uang gitu ya untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Nah, contoh dari social sinking atau yang lebih rendah itu adalah ketika seseorang sudah bekerja di suatu perusahaan dan tiba-tiba dipecat oleh atasannya karena mungkin keteledorannya dalam pekerjaannya atau tidak bertanggung jawab dalam pekerjaannya sehingga dia diharuskan untuk meninggalkan eh, pekerjaan itu gitu. Nah, jadi itu dua contoh dari mobilitas sosial vertikal di mana satunya lebih tinggi dan satunya menjadi lebih rendah. Padahal yang lebih rendah itu kan awalnya dia sudah punya jabatan atau dia sudah punya status sosial yang bagus, tapi karena tidak aware gitu atau tidak apa ya, kerjanya sudah tidak bertanggung jawab seperti itu, dan kepercayaan atasannya itu sudah memudar karena sudah tidak bisa dipercaya lagi sehingga dia dipecat. Status sosial dia pun turun gitu loh ke yang lebih rendah. Nah, bentuk mobilitas sosial yang kedua itu adalah mobilitas sosial horizontal. Pengertiannya, perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau suatu kelompok tidak akan mengubah derajat sosial. Contohnya adalah saya kan sekarang mengajar sebagai tutor di PKBM Al-Muniri, tetapi eh, pada pada suatu ketika gitu ya, saya dipindahkan ke PKBM A misalnya. Nah, status sosial saya sebagai tutor di PKBM itu masih tetap sama, tetapi yang membedakan adalah tempatnya. Saya dipindahkan tempatnya ke PKBM yang lain gitu. Atau contoh lainnya, ketika seorang dokter bekerja di rumah sakit A dan dia dipindahkan ke rumah sakit B, itu kan tidak mengubah
status sosial dia menjadi seorang dokter itu berubah, tetapi yang berubah itu hanya tempatnya saja. Namun status sosial dia sebagai seorang dokter itu masih tetap sama. Itu yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal atau dia sederajat gitu ya. Dan ketiga, ada namanya mobilitas antar generasi. Nah, mobilitas antar generasi ini terjadinya atau adanya suatu perubahan kedudukan sosial yang berbeda pada individu dan kelompok dalam dua generasi yang berbeda. Contoh contohnya adalah kalau dulu zaman orang tua kita smartphone itu belum ada, tapi di era kita smartphone itu sudah ada, bahkan sudah sangat smart gitu dari manusianya sendiri gitu. Nah, eh, generasi orang tua kita sama generasi kita sekarang kan sudah beda. Kalau dulu mungkin generasi orang tua kita dinamakan generasi X gitu ya, generasi X, Y gitu ya. Nah, kalau kita kan sekarang, sorry, kalau dulu eh, pada generasi orang tua kita disebutnya baby boomers atau sebelum baby boomers itu apa ya namanya ya? Pokoknya eh, orang-orang yang lahir di tahun 90-an gitu ya. Apa sorry, 90 sebelumnya itu disebut baby boomers. Kan kalau sekarang kita sudah berada di generasi milenial, generasi Z gitu ya. Tentu eranya juga sudah berbeda. Nah, itu yang disebut dengan mobilitas antar generasi. Kalau dulu mungkin eh, teknologi masih belum berkembang sepesat yang sekarang. Kalau sekarang apa-apa teknologi itu. Oke, selanjutnya di sini ada namanya faktor pendorong dari mobilitas sosial. Faktor pendorong ini biasanya eh, sesuatu yang bisa mewujudkan mobilitas sosial itu bisa terjadi gitu. Di sini ada 5 faktor pendorong dari mobilitas sosial. Yang pertama itu ada faktor struktural. Nah, di faktor struktural itu seperti yang kita ketahui, struktural masyarakat Indonesia itu sangat terbuka gitu, sehingga kita bisa mencapai suatu jabatan yang lebih tinggi. Kita bisa menjadi seseorang yang punya jabatan kayak CEO, bahkan kita kalau kita punya apa ya namanya, eh, kalau kita menginginkan menjadi presiden, kalau kita mampu, ya kita bisa gitu. Nah, itu yang disebut dengan struktural, faktor struktural. Tetapi realitanya sekarang di Indonesia yang menjadi minusnya ya di Indonesia lapangan pekerjaan yang sangat terbatas dan sangat sulit sehingga kita perlu terus untuk mengupdate skill gitu ya untuk bisa mendapatkan suatu pekerjaan atau jabatan yang stabil yang lebih tinggi tentunya. Nah, yang kedua ada faktor individu. Nah, faktor individu ini bisa dilihat dari beberapa segi. Dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, karena kan setiap orang itu punya sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda-beda, tetapi yang perlu kita highlight adalah sejauh, sorry, sampai sekarang faktor individu yang paling eh, familiar atau yang sering bisa memobilitas sosial individu itu naik, ya itu adalah ketika kita punya pendidikan yang bagus. Nah, jadi selama ini pendidikan masih dijadikan sebagai sosial elevator seseorang untuk menjadi lebih berkualitas. Maksudnya adalah ketika kita punya
pendidikan yang bagus, kemudian dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tentunya kita semakin berkualitas. Dan itu yang bisa mewujudkan mobilitas sosial kita menjadi lebih tinggi lagi gitu. Nah, yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Nah, kenapa faktor ekonomi? Karena stabil atau tidaknya ekonomi masyarakat itu bisa berdampak pada mobilitas sosial. Karena ketika perekonomian kita stabil, tentu saja segala bentuk kebutuhan dalam kehidupan kita bisa tercukupi, seperti pendidikan, kemudian kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau perekonomian kita tidak stabil atau menurun, itu juga bisa berdampak karena kan kita eh, butuh namanya eh, pendidikan. Tentunya nanti kalau perekonomiannya rendah, otomatis juga pendidikannya rendah seperti itu. Dan ada juga yang keempat, faktor politik. Nah, keadaan politik suatu negara itu bisa mempengaruhi kondisi keamanan karena kan eh, di setiap negara itu tentunya punya mm, politik gitu ya, yang bisa mengarahkan atau yang bisa menegosiasi dengan negara-negara lain gitu. Kemudian ada faktor kependudukan. Nah, di faktor kependudukan ini seperti yang kita lihat ya dari data yang ada bahwa di tahun 2024 Indonesia itu populasinya sudah tembus di angka 281,6 juta penduduk, di mana populasi penduduk Indonesia itu semakin bertambah gitu. Nah, kita belum tahu di tahun 2025 ini apakah semakin bertambah lagi atau dia akan berkurang. Nah, dari situ pemerintah itu eh, berinisiatif ya, mengarahkan masyarakat agar berimigrasi ke daerah-daerah lain yang memang populasinya masih sedikit. Kalau kita lihat dari data statistik ya, populasi penduduk Indonesia yang paling padat itu ada di Jawa, di Pulau Jawa gitu. Nah, kalau ada faktor yang mendorong mobilitas sosial, tentunya ada faktor yang menghambat mobilitas sosial gitu. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ada stereotype gender, di mana stereotip gender ini masih berpikiran bahwa derajat laki-laki dan derajat perempuan itu berbeda. Dan eh, kalau dulu itu perempuan tidak dianjurkan untuk berpendidikan tinggi, kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya bakal di dapur gitu ya. Tetapi perlahan, alhamdulillahnya sekarang untuk stereotype gender kayak perempuan gak boleh bekerja itu sudah bisa diatasi. Banyak yang kita lihat, banyak yang kita temui perempuan-perempuan hebat yang eh, membuktikan bahwa derajat perempuan itu sama kok gitu, sama sama laki-laki. Kita bisa melakukan apa yang laki-laki juga bisa lakukan, seperti kita bisa bekerja di luar gitu ya, dan tidak hanya di ranah domestik atau di rumah saja. Nah, seperti contohnya ibu presiden kita, ibu presiden kelima kita kan perempuan, Ibu Megawati, dan banyak sekali juga sekarang menteri-menteri yang bergender perempuan. Itu membuktikan bahwa perempuan juga bisa gitu. Kemudian ada faktor kemiskinan. Nah, memang kemiskinan ini masih menjadi PR besar Indonesia karena kita juga masih termasuk negara yang miskin ya. Karena
Kenapa bisa menjadi penghambat mobilitas sosial? Karena seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa keadaan perekonomian kalau rendah, ya otomatis kita tidak bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita, gitu ya. Dan ada juga yang terakhir, faktor penghambat mobilitas sosial. Yang ketiga yaitu diskriminatif, di mana masih banyak yang kita temui di sekolah maupun di masyarakat lainnya gitu ya. Di masyarakat bahwa seringkali kita membeda-bedakan suku, ras, agama gitu ya. Terus banyak juga bullying yang kita temui di berita-berita, masih banyak sekali bullying di sekolah-sekolah sehingga banyak mengakibatkan korban bullying mengakhiri hidupnya gitu ya. Nah, jangan sampai kita mendiskriminasi seseorang gitu ya. Kalaupun kita berbeda dari suku, ras, agama, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa karena kan memang kita ini Indonesia berbeda-beda, tetapi tujuannya kita satu gitu ya, satu menjadi orang Indonesia. Jadi sebisa mungkin kita jangan eh, jangan pernah mendiskriminasi seseorang, gitu ya. Nah, kemudian tentunya dari eh, mobilitas sosial ini ada dampak yang kita hadapi gitu ya. Di sini ada dua dampak, dampak positif dan dampak negatif. Dari dampak positifnya itu ada dua. Mobilitas sosial bisa mendorong seseorang untuk maju dan bisa mempercepat perubahan sosial. Maksud dari mendorong seseorang untuk maju adalah ketika nih sekarang kan kita belajar di PKBM Al-Muniri. Walaupun kita belajar dengan apa namanya? Walaupun kita sekarang sekolah dengan paket C gitu ya, tidak memudarkan keinginan kita untuk bisa sama dengan orang lain. Nantinya kan ketika kita sudah lulus di sini, kita juga bisa melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi itu sehingga itu bisa mendorong kita untuk lebih maju, untuk bisa bercita-cita lebih tinggi lagi bahwa kita tuh sama gitu. Kita punya motivasi untuk tetap maju gitu. Walaupun kita lulusan paket C itu tidak masalah. Kita juga bisa mewujudkan cita-cita kita eh, menjadi apa yang kita inginkan gitu. Kemudian mempercepat perubahan sosial. Nah, misalkan ada seorang anak desa yang yang mendapatkan beasiswa dari kota gitu, sehingga dia bersekolah ke suatu daerah itu dan pulang ke rumahnya dan mengembangkan desanya dengan baik. Nah, itu bisa berdampak positif untuk perubahan sosial yang ada. Jadi ketika dia belajar di luar daerah gitu, dia dapat eh, suatu pelajaran gitu sehingga dia bisa merubah sosial yang ada di masyarakatnya dengan mengembangkan dengan mengamalkan ilmu yang dia dapatkan sehingga bisa lebih maju gitu dari sebelumnya. Kemudian dampak negatifnya tuh apa? Di sini ada tiga, ada kecemasan, ada melemahkan solidaritas kelompok sama memicu konflik. Tentunya ketika kita sudah mendapatkan jabatan yang tinggi gitu ya, pasti kita khawatir gitu ya, merasa cemas bahwa jabatan kita akan turun lagi atau bahkan kita tidak kita jabatan kita diambil oleh orang lain, itu tentu saja pasti kita punya kecemasan tersendiri. Dan ada yang kedua, melemahkan solidaritas kelompok ketika dulunya kita hidup di suatu desa gitu ya.
dan kita berimigrasi ke kota dengan kehidupan desa dan kota yang berbeda, tentunya dia sudah tidak apa ya, dia sudah melupakan kehidupan di desanya, di desa dulu, sehingga itu bisa melemahkan solidaritas kelompok, suatu kelompok gitu. Jadi kayak ibaratnya dia nggak nggak ada feedback gitu kepada desa yang dulunya. Dia benar-benar memutuskan komunikasi gitu, sehingga itu bisa melemahkan solidaritas kelompok. Yang ketiga, memicu konflik. Tentunya kalau dampak mobilitas sosial itu, sorry, kalau misalkan mobilitas sosial itu tidak kita lakukan dengan baik, gitu ya, pastinya tentu menimbulkan konflik, gitu ya. Oke, teman-teman, materinya sudah selesai. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Semoga tetap sehat. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti kita bisa bertemu secara tatap muka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.